Komo SMK mah, kayak SMK nggak bisa beresin WC kan ngaco. Kayak dulu bisa gerakin murid, takut? Sebetulnya bukan takut ya Pak, memang ada juga kita punya kegiatan apa namanya kemarin P5 P5 itu apa? ada itu penguatan profil pelajar Pancasila, proyek PJBL juga, jadi mengelola sampah sampai menjadi mereka diberikan peluang kesempatan untuk berpikir kreatif bagaimana memanfaatkan sampah di sekitar menjadi barang yang produktif, menjadi barang yang bermanfaat. Di sekolah ada guru biologi. Biologi kan diajarin teori urea, bagaimana bakteri bisa membusukkan sampah. Kenapa nggak guru biologi ngajarin itu? Guru biologi itu ngajarin bagaimana sampah itu berubah jadi pupuk, bagaimana sampah berubah jadi maggot. Guru biologi, guru fisika, guru kimia ngajarin bagaimana plastik itu berubah bisa menjadi bahan bakar. Nah, saya gini, kalau negara ingin maju, maka guru bidang studi di sekolah tidak hanya fokus pada akademik. Kan ini kan harus berubah sistem. Dan saya selalu nyampaikan, guru tidak usah terlalu terfokus pada aspek akademik pencapaian. Tetapi mari kita rubah ke arah bagaimana membentuk karakter siswa. Karena pinter aja kalau nggak kreatif nganggur. Iya Pak ya? Gitu. Pinter nggak kreatif nganggur. Lihat di TikTok kan, anak Jepang SD diajarin nyugu gitu loh. Di Indonesia pasti juga udah sekolah diajarin nyugu. Nah itulah kan akhirnya orang lain nguasain perkayuan, nguasain pertukangan. Ya kita hanya ingin jadi karyawan aja kan. Pola pikir KDM nggak akan maju di Indonesia. Karena apa? Lihat, pola pikir pendidik yang kemarin sekolahannya sama KDM di Sidak, pola pikir guru-gurunya aja kebanyakan teori. Mengatakan rapat dulu untuk membentuk karakter. Kebanyakan teori, Bu. Soalnya apaan? Sekarang udah zaman modern, negara lain udah menciptakan AI itu sebagai robot dengan chip. Indonesia hanya penikmat AI, pengguna, konsumen. Nah, pola pikir KDM yang mencontohkan negara luar. Contoh, dalam videonya KDM mengatakan siswa Jepang belajar jadi tukang kayu. Pasti anak sekolah berpikir, buat apa belajar serut-serut kayu? Tapi pola pikir KDM itu melihat masa depannya, kreativitas untuk mandiri. Kenapa? Siswa tersebut akan menjadi ahli kayu. Ketika kuliah menjadi insinyur. Itulah kenapa pola pikir KDM nggak laku di sini. Karena apaan? Bagi kaum rebahan, kaum yang hanya mendapatkan kekayaan dengan cepat, mudah, nggak akan mau. Kenapa Indonesia, khususnya generasi Rani sekarang, dibuat pola pikir itu yang malas? Karena apaan? Ya kaum-kaum tersebut menginginkan hal itu biar Indonesia nggak maju, biar Indonesia tidak mandiri. Karena kalau Indonesia dapat menciptakan ya roket, misalkan mobil bisa terbang kayak orang luar, otomatis negara luar mau jual kemana selain ke Indonesia. Itulah pola pikir yang kaum-kaum rebahan ini, kaum-kaum koruptor itu tidak menginginkan KDM. Ya ada 4-5 sosok seperti KDM, Indonesia maju. Kalau menurut gua sih
KDM pantasnya kalau jadi pemimpin bangsa. Tapi ya kita lihat pemilu nanti, apakah sosok KDM yang melihat ke depan akan menjadi pemimpin bangsa. Nah, yang kita pertanyakan juga, gimana kurikulum kita? Dari zaman saya sekolah, hanya kebanyakan teori-teori. Sedangkan di negara luar, orang bertato, orang yang habis ditahan, nggak perlu tuh SKCK masuk kerja, nggak perlu tuh ditanya IPK, terus nggak perlu tuh ditanya kok pakai anting, kok pakai kalung, kok bertato kayak preman. Nggak ada, karena pola pikir orang luar itu skill. Pola pikir HRD kita, mohon maaf nih bagi HRD, bukannya menyinggung, pola pikir ke HRD kita itu agak aneh. Karena apa? Ya, saya balik lagi, satu persyaratannya IPK harus besar, universitas terkenal, psikotet lulus. Itu kan banyak teori di situ. Pola pikir orang luar itu ketika tes kerja tidak melihat bentuk orangnya, tapi skillnya. Ya, saya mencontohkan seorang Steve Jobs yang punya iPhone atau Apple lah. Dia merekrut seorang desainer Apple, teknik programming Apple, itu hanya dengan mendatangi, dites langsung, cocok buat perusahaan, kemajuan perusahaan, langsung masuk kerja. Nah, itulah kenapa di kita itu cara pengrekrutan agak aneh menurut saya. Karena kebanyakan teori, orang yang pengalaman kerja itu tidak bisa dibedakan ketika tes. Makanya balik lagi, kalau kita ingin Indonesia maju, ubahlah pola pikir pengrekrutan generasi-generasi muda, penerus-penerus bangsa di dalam suatu perusahaan. Kita harus belajar pola pikir negara luar yang maju. Simple sebenarnya. Dan bukannya Indonesia nggak ingin maju, sebenarnya dibuat tidak maju. Karena apaan? Banyak kepentingan-kepentingan yang menguntungkan ya sebagian orang lah. Itu bukan rahasia umum, tapi masyarakat Indonesia sebenarnya udah tahu itu. Cuman ya gimana? Ya itulah. Makanya saya setuju dengan pola pikir KDM yang ingin menciptakan generasi muda itu emang siap kerja, tidak dilihat penampilannya, tidak lihat di IPK, tetapi bisa mengerjakan pekerjaan secara profesional dan membuat bangsa ini maju, perusahaan maju. Nah, itu setuju Kang. Saya merendamnya dengan portas.